Karena ini kan barusan tadi hari ini ada sidang Mahkamah Konstitusi ya. Beberapa insan musik itu memperjuangkan hak royalti antara penyanyi dan pencipta lagu. Nah kebetulan baru-baru ini kan ada beberapa penyanyi yang dituntut oleh pencipta lagu karena dianggap menyanyikan lagu orang dengan pencipta tapi tidak tanpa izin. Pak Kamil sendiri gimana? Ini udah masuk ranah DPR juga nih masalahnya. Iya. Saya melihat banget ya, apalagi ini kan tugasnya Komisi 10 sebenarnya ya. Memang kadang-kadang saya ini kan kebetulan penyanyi juga ya, dan pencipta lagu juga saya, banyak karya-karya saya juga yang udah saya luncurkan gitu. Ya saya menyikapinya begini nih. Memang fenomenal di Indonesia beda sama di luar. Di luar negeri pencipta lagu itu kaya raya. Betul. Nah, karena dia udah sangat stabil gitu. Nah kalau di Indonesia itu emang ketimpangan sosialnya itu sangat tinggi, penyanyi dengan pencipta. Pencipta lagu tuh beda kehidupannya. Dia dibayar hanya pada saat dia waktu mau beli lagu gitu ya. Jadi royaltinya itu belum jelas. Nah itu memang kita harus menduplikasi yang seperti yang di luar. Tapi mungkin pada saat diduplikasi mungkin diimplementasikannya belum bisa juga di Indonesia. Kalau di luar itu pada saat kita nyanyi di klub misalkan atau di mana gitu, itu kita izin dulu. Nih lagunya ini, terus nanti kita bayar royaltinya sesuai dengan yang mau kita nyanyikan. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada penyanyi yang mau laporin kalau gue lah show ini terus nyanyinya ini, nggak ada. Nah itu mungkin harus ya diduplikasi. Dan di Indonesia apakah harus punya mesinnya atau kesadarannya belum ada untuk melaporkan itu. Nah banyak penyanyi saya melihat ya, miris sekali banyak pencipta lagu yang melaporkan penyanyinya. Tapi kadang-kadang memang nggak bisa disalahkan juga penyanyinya, yaitu karena itu penyanyi kan tugasnya nyanyi ya. Biasanya kan ada manajemen yang mengatur, mungkin dia nggak terlalu mendalami harus melapor kemana, jadi itu memang belum jelas sama sekali. Nah kadang-kadang pengkolek itu juga kadang-kadang nggak jelas membagikan itu iya dari mana ya. Itu memang harus lebih serius sih, dan itu bukan hanya tugas Komisi 10, tugas penyanyi, pencipta lagu dan semuanya untuk saling gitu. Iya, untuk duduk bareng dan saling gitu loh, mengambil keputusan yang sama. Dan yang tadi kalau gue mau nyanyikan lagu ini di klub ini, gue harus mendaftarkan ini loh yang mau gue nyanyikan. Udah harus kesadaran seperti di luar. Kalau membuang sampah, gue kena denda nih. Nah itu yang belum ada kesadaran di dunia di Indonesia entertainment kita. Nah itu yang harus, saya rasa lagu jadi nggak bisa juga disalahkan penyanyinya. Ya kadang-kadang kalau saya kan mungkin karena saya pencipta juga, kadang-kadang saya ya walaupun belum jelas itu kadang lebaran atau apa, biasanya saya menghadiahkan itu untuk pencipta lagu saya. Kalau saya secara pribadi secara pribadi rasa terima kasih saya tanpa lagu itu saya nothing gitu. Tapi belum ada tuh di Indonesia yang mungkin beberapa kali yang udah punya kesadaran seperti itu. Makanya harus ya diedukasi sih semuanya, ya kan? Kalau Mbak Kamil itu dulu lagunya apa nih? Yang hitsnya apa tuh? Cuma kamu banyak sih lagu saya. Banyak. Oke. Dangdut sih lebih tepat. Dangdut ya. Oke lah Mbak, nggak bisa dipungkiri bahwa yang sedang diperjuangkan katakanlah masing-masing ya, antar penyanyi juga, terus pencipta lagu juga memperjuangkan haknya. Itu adalah terkait dengan ketimpangan ekonomi. Artinya penyanyi tanpa ada pencipta juga dia nggak bisa populer. Nah, tapi secara ekonomi ya, faktor ekonomi, penyanyi yang lebih banyak diuntungkan. Sementara kehidupan pencipta lagu sendiri segitu-gitu aja nih. Iya. Mbak melihatnya bagaimana? Iya, saya sangat melihatnya sangat ya sedih gitu. Kenapa? Ya itu tadi ketidakjelasan itu, sehingga harusnya kita kan penyanyi, pada saat kita dituntut nih kita salah apa ya gitu. Ngerti nggak? Kita kan orang yang beragama. Apakah kita kurang peduli kan, kata di Al-Quran juga kalau kita sama tetangga kita harus peduli, apalagi sama pencipta lagu yang karena lagunya kita memang tenar, harusnya memang sering suwun, sering tanya kabar, sering memberikan sedikit rezeki lah kepada teman pencipta yang memang sudah gara-gara lagu dia nih kita bisa naik. Nah memang segera sih saya menuntut Komisi 10 untuk segera membuat yang menduplikasi lah yang seperti di luar negeri, karena gak ada ketimpangan kan.
Karena ya itu tadi, sebelum mereka nyanyi nih, mereka udah harus melaporkan dan harus membayar royalti itu. Kalau di Indonesia kan belum. Iya. Belum. Bayarin nanti. Iya. Kalau udah uang tiket masuk. Iya itu mungkin kan, itu kan manajemen ya kan yang bayar gitu. Nah kadang-kadang malah lupa gitu manajemen kadang-kadang. Tapi kalau TV biasanya bayar, biasanya bayar. Nah, Mbak Sedia pernah mengalami hal seperti itu nggak? Artinya tersambung dengan masalah yang itu? Pernah dong. Boleh lihat YouTube saya itu kan punya ciptaan lagu, saya juga produser. Saya melaporkan dulu karaoke. Karena menurut saya mereka nggak bayar royalti ke kita, gitu. Nah tapi ya ada sulitnya kenapa laporannya nggak panjang, yaitu belum apa-apa arranger harus dipanggil, mereka takut loh, takut untuk memberi kesaksian arranger itu. Jadi udah ada sistem, udah deh biarin aja laguku dibajak, toh juga terkenal juga nanti, biarin aja. Nah itu akhirnya ya memang ya udah deh, yuk, makanya aku mau ke politik itu untuk yuk sama-sama, kalau aku ya ataupun aku bisa berdiskusi sama teman-teman ya itu tadi, menduplikasi sih di luar tuh seperti apa, pelan-pelan kita belajar. Saya yakin Indonesia itu kan masyarakatnya cerdas ya kan, dan juga mau peduli. Sekarang udah nggak ada tuh pembajakan. Dulu kita ikut membahasnya pembajakan. Sekarang pembajakannya udah dengan sistem yang berbeda. Nah, kalau pencipta itu saya rasa duduk bareng aja, bagaimana mereka bisa diperdulikan.